Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laci Tarot MS. Hari ini kita lihat tentang yang no contact. Kalian bisa dealkan dengan diri kalian dan seseorang yang no contact tersebut, ya. Insya Allah ini bisa resonate dan bisa menarik energi orang yang kita pikirkan. Oke, kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing ya, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diberikan 90% hasil dari readingan kita. Aku akan pakai dua kartu. Ini ada pick a card, no contact ya. Ini kartu pertama dan ini kartu kedua. Oke, langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sorry ya guys, tanganku kuning soalnya tadi habis ngunyitin kucing si Garfield ya, biar nggak kutuan sama jamuran soalnya musim hujan ya. Jadinya kita ngurut semua kucing-kucing biar nggak jamuran. Oke, aku kasih waktu kalian 3 menit. Kalian pikirkan orang yang kalian no contact. Insya Allah ini bisa menarik energi dia 90% dan lebih cepat insya Allah ya. Kita kasih waktu 2 menit lagi. Oke, sini. Dipikirkan ya. Ini deck 1, itu deck 2. No contact. Alright, aku pilih deck 1. No contact. Kita lihat energinya dia saat ini. Ya, selama no contact ya. Energinya dia saat ini selama no contact. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, 2 of Wands, the Death. Energinya lagi nggak semangat, dia ngerasa sudah mati dalam meraih masa depan, jadi kayak udah nggak ada planning kehidupan. Energinya patah semangat ya, aku ngelihatnya. Dan apapun yang dia rencanakan tuh selalu ending ya, tidak ada berkepanjangan. Dan aku ngelihat memang kayak dia juga kayak ngerasa ya, maaf kata ya, tentang masa depannya yang mati atau ada kematian gitu, Allahu alam ya. Tapi kita doakan aja dia yang terbaik, oke? Karena energinya dia banyak sekali masalah di tempat pekerjaan dia ya, banyak masalah terutama tentang pertengkaran, masalah pekerjaan, image ya. Karena di awal pekerjaan ya dia bisa saja dengan sifat yang manipulasi ya terhadap sebuah hubungan, jadi kayak memanfaatkan orang lain ya, bisa dengan percintaan atau ya dengan memberikan energi ini ya, manis awalnya gitu. Kita lihat selama no contact ya. Ini energinya dia. Kita lihat situasinya dia selama no contact dengan kamu. Situasinya dia selama ini hingga saat ini bagaimana? Energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan terjadi ya. Situasinya dia 9 of Wands, the Sun, the 4 Cups. Situasinya penuh dengan penyesalan ya, aku ngelihatnya penuh dengan penyesalan, kecewa, dan dia kayak menanti kebahagiaan tuh kok kayaknya nggak datang-datang. Terus juga ditambah lagi
dia itu banyak kecewa dalam pilihan ya, karena dia mengabaikan kamu ya. Seseorang yang memberikan energi positif tapi dia abaikan karena banyak orang yang suka sama dia, menghampiri dia, sehingga dia tidak peduli dengan kamu walaupun perasaannya ke kamu. Ingin bahagia situasinya tapi terhalang karena banyak pilihan juga, makanya masa depannya nggak jelas ya. Karena banyak pilihan kan bingung untuk konsistennya, komitmennya bagaimana gitu ya. Tuh, terlalu banyak permainan ya. Dia coba untuk bisa move on dari masa lalu, yaitu dari kamu ya, tapi malah menghadapi kehancuran. Tapi dia orangnya memang ya ego juga ya, nggak mau terlihat lemah, jadi childish banget. Jadi dia coba untuk mencari kesenangan lagi ya dengan orang-orang sekitarnya dia. Kalian bisa saja long distance loh ya, ini aku lihat. Dan selama no contact situasinya dia ya kecewa di dalam kebahagiaannya dia. Dia menyimpan rasa rindu dan kebahagiaannya juga sebenarnya kehalang, tapi dia pura-pura bahagia. Kita lihat perasaannya dia selama no contact, perasaannya dia ke kamu ya. Selama no contact seperti apa sekarang? Perasaannya dia selama no contact ya ke kamu, sekarang perasaannya bagaimana? Knight of Swords, Eight of Cups, Nine of Pentacles. Perasaannya mencoba tetap move on, tapi ini lama banget ya move onnya. Dia masih memendam perasaan cintanya ke kamu, dan dia tahu apa yang dia jalani sekarang ini adalah hasil cara dia memberikan kamu silent treatment ya, dan menggantungkan jodoh kamu ke dia. Jadi ibaratnya dia sadar dia menggantungkan jodohmu sama dia ya, karena dia ada orang lain kan di sekitarnya dia, tapi ternyata malah tidak membuat bahagia ya. Dia penuh kecewa, penuh rasa bosan, masa depannya juga nggak jelas ya. Dan ya aku ngeliatnya di sini, kita coba di sini kan saja ya. Oke. Agar lebih enak aja. Oke, readingnya, energinya. Oke. Di sini dia memendam ada rasa ketakutan. Sebenarnya dia masih kangen sama kamu, masih mikirin kamu. Ya, perasaannya masih ada. Tapi dia simpan. Kenapa? Karena dia merasa bersalah, ya. So, apakah dia masih ada perasaannya ke kamu selama ini no contact? Mencoba untuk move on, dan dia menyesali, kecewa dengan langkah yang dia ambil, cara dia meninggalkan kamu. Dan dia coba untuk bisa fokus pada karirnya dia saat ini ya. So kalau aku lihat dia kecewa dengan kehidupan ya dari masa lalu, karena kedepannya dia mengalami kekecewaan sendiri. Bahkan sekarang sudah mulai kecewa dengan pilihannya, ternyata tidak membuat dia bahagia. Dan dia merasakan kebahagiaannya itu ada di masa lalu, yaitu sama kamu ya. Selama ini dia selalu mencari jalan dengan silent treatment dari kamu. Salah satunya dia tidak mau disalahkan, makanya dia silent treatment sampai sekarang. Dan selama no contact, dia menyimpan perasaan dia. Dia berdoa buat kamu, tapi dia tahu dia tidak bisa bersama kamu karena saat ini dia dengan orang lain, tapi dia tidak ada rasa dengan orang tersebut. Ya, yang ada hanya rasa kecewa dan rasa bosan. Aku ngelihatnya memang dia coba untuk belajar berhati-hati untuk melangkah ke depannya, tapi ternyata dia baru sadari kalau masa lalunya adalah yang lebih bahagia buat dia. Dan dia kecewa sendiri dengan dirinya
dia coba untuk fokus membahagiakan diri sendiri nanti, tapi memang butuh waktu lama ya. Kita lihat apakah dia ada rencana untuk komunikasi lagi atau hubungi kamu lagi nanti. Kita lihat ya, apakah dia ada rencana hubungin kamu lagi, apakah dia ada rencana untuk hubungi kamu. Sorry guys, kalau aku lihat sih dari energinya ya, dia bingung nih, banyak kebingungan ya. Dan ini juga pengaruh dari ilmu hitam seseorang. Kita lihat lagi ya. Aduh, gue gatal. Kita lihat ya. Ya, dia terbunuh dengan orang ketiganya. Dan dia juga terluka ya, dari apa yang dia sembunyikan. Kita lihat apakah dia akan hubungin kamu lagi kelak. Seven of Wands, Lovers, Knight of Cups. Ada keinginan, tapi saat ini memang dia coba untuk mempertahankan langkahnya dia saat ini yang sudah dia ambil. Dan dia masih menyimpan loh tentang perasaannya dia ke kamu ya. Dia akan coba untuk bisa kembali lagi sama kamu, tapi dalam keadaan dia single. Ada keinginan. Kenapa? Karena ya di sini tuh, The Knight of Cups ya, dia mau hubungin kamu lagi. Salah satunya ini juga dia memberikan hati-hati ya, takutnya janji palsu hanya untuk mengikuti nafsunya, karena sudah rindu dengan kamu, kangen sama kamu, cemburu dengan kamu ya, karena masa depannya dia udah terasa ending. Kalau aku lihat dia masih mempertahankan energi twin flamesnya kalian ya, karena dia merasakan kebahagiaan dia tuh ada di masa lalu, tapi dia kecewa karena dia sudah mengabaikan kamu. Kita lihat dengan oracle-nya. Selama no communication, guys, harmony. You are able to feel a loving, balanced connection with everything and the friendless. You are able to recognize traits in the common with another in the order to forge love-based connection and propose. You possess the determination and dedication to consciously demonstrate love. Salah satunya dia udah ada yang menikah dengan temennya atau kenalannya dia ya. Di sana sudah ada yang dia nikahi, tapi ternyata ini membawa dia rasa bosan dan kecewa ya, dan membuat masa depannya dia tidak ada kepastian. Dan aku ngeliatnya memang dia akan datang ke kamu. Salah satunya bisa dia minta tolong ya kepada temennya untuk bisa membantu kembali lagi ke kamu secara komitmen yang jelas ya. Semua butuh processing. Oke, dia nanti akan minta bantuan ke temennya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share channel aku, Lucky Toratames, and take care of you guys. Kita lanjut ke deck nomor 2. Kita lihat energinya dia selama no contact dengan kamu yang pilih deck nomor 2. Do you know guys, this tarot card from my ex. Dia beli dari Australia nih, kirim ke sini guys. Saking ya surprise aku bisa baca tarot ya 2019. Oke, kita lihat ya untuk energinya yang milih deck nomor 2. Insya Allah ini 90% jadi nyata, narik energi orang yang kalian pikirkan. Kita lihat energi dia selama tidak komunikasi dengan kamu. Justice. Kamu bisa berdealing dengan Libra and the High Priestess or dengan Pisces.
Wow, energinya dia banyak belajar tentang karma ya. Ada suatu pembayaran karma ini dalam hidupnya dari apa yang dia jalani selama ini. Dan banyak kejadian-kejadian yang membuat dia belajar pada akhirnya di energinya. Jadi kayak dia tuh awakening spiritual energinya. Karma dari apa yang dia sembunyikan dari kamu, ini karmanya secara diam-diam tiba-tiba datang ke dalam kehidupannya dia ya. Wow, lihat ini ya, banyak hal yang terjadi dalam hidup dia, dan ini membuat dia ya menjadi seseorang yang silent treatment ya. Tuh, ini adalah pembayaran karma dari masa lalu ya. Ada keinginan dia untuk bangkit, bisa kembali ke kamu ya. Jadi dia ada kebangkitan spiritual, karma. Ini karmic cycle juga. Jadi banyak masalah yang terungkap dalam kehidupannya dia selama tidak komunikasi selama ini ya sama kamu. Dan ini juga ada suatu karma dari ilmu hitam juga ya, magic dari seseorang, atau dia melakukan telepati ke kamu. Ini bisa dia mantau kamu juga sih, energinya ya, energinya. Kita lihat tentang situasinya dia selama tidak komunikasi sama kamu. The Fool in the reverse, the World, wow, the Father of Pentacles and the Seven of Wands. Guys, dia kehilangan kebebasannya dia loh, dan dia nggak bisa ngambil resiko lagi untuk melakukan kebebasan karena dia sudah kehilangan dunia suksesnya dia. Awal tahun, tapi malah dia kehilangan dunianya dia. Makanya ini ada pembayaran awakening spiritual. Seven of Wands and the Queen of Swords, Seven of Wands, Seven of Pentacles. Wow. Dia merasa terpojokkan ya, dengan cara kamu mengambil keputusan ending dari dia. Dia pernah balik ke kamu, reconciliation, membangun kembali, tapi kamunya malah ibarat gini loh, dia bilangnya mau perbaiki sama kamu, sudah mulai udah rujuk bahkan ya, membangun kembali, tapi di sininya kamu malah mengasingkan diri ya, jadi kayak menghindari dia. Dan ini menjadikan dia sebagai korban jadinya, karena dia melihat kamu sudah mandiri, dan itu membuat dia merasa kok jadi gue yang dibuang gitu ya. Kayaknya ada perceraian juga, ada energinya ya dari kehidupannya dia. So kita lihat dari apakah dia masih ingat kamu selama no contact sampai sekarang. Perasaannya dia ke kamu ya, kita lihat perasaannya dia ke kamu selama no contact sampai sekarang. Perasaannya dia ke kamu selama no contact. Ten of Pentacles,
Oh, the Page of Swords. Iya, dia mantau kamu, guys. Dia mau balik ke kamu. Ya. Dia mantau kamu nih. Perasaannya tuh pengen balik lagi ke kamu. Ingin kembali normal lagi dalam kehidupan. Karena di sini dia coba untuk bisa mengimbangi, ya, ditambah lagi dia dengar kabar, ya, ditambah lagi dia dengar kabar, ya, tentang kamu ada orang baru yang bisa membuat kamu damai, atau kamu kecewa, kamu mendengar dia sudah dengan orang lain, ya, sehingga kamu belajar berdamai dengan keadaan. Kamu coba untuk menerima dengan kuat, ya, tentang berita tersebut gitu ya. Perasaannya dia, ya, dia masih ingat kamu sih. Walaupun dia ada orang lain, ya, bisa saja dia nikah dengan orang tersebut dan dia nggak berbuat yang aneh-aneh lagi, karena salah satunya ya dia kehilangan kebebasannya, dunia kebebasannya. Tapi di sini dia merasa ya masih memiliki dunianya dia ketika dia ingat kamu. Dia mantau kamu, ya. Makanya dia ingin kembali lagi sama kamu, ya. Tapi saat ini memang selama no contact, ya, aku ngerasa situasinya dia itu lagi kehilangan arah karena dunia kebebasannya dia itu sudah dikengkang, ya, oleh seseorang, ya. Di sini aku lihat juga ada seseorang ketiga bisa memakai magic, ya, ataupun dengan rayuannya, ya, tawarannya dia. Salah satunya tentang keuangan. Kalian long distance, ada ingin rujuk lagi, tapi dia kehilangan pekerjaan juga. Makanya dia pengen rujuk ke kamu lagi. Kita lihat apakah dia akan hubungin kamu, ya, nanti. Apakah dia akan hubungin kamu segera? Apakah dia akan hubungin kamu segera? The Star. Oh. Ini banyak banget kayaknya. Dia coba untuk pakai jalan pintas, ya, dengan berdoa. Dia juga meminta bantuan orang pintar juga nih untuk bisa kembalikan lagi kamu ke dia. Pakai spiritual ini. Ada The Star juga, ya. Jadi dia minta kepada Tuhan juga apakah dia akan hubungin kamu lagi segera. Apakah dia akan segera hubungin kamu lagi? Eight of Cups. Untuk saat ini belum, ya, tapi ada keinginan berharap bisa kembali lagi ke masa lalu, ya. Di sini dia banyak sekali penyesalan, ya, guys, karena dia sudah melakukan kesalahan yang fatal bagi dia. Terutama dia stuck dalam situasi toksik, ya. Ya, tentang segala hal, entah itu keuangan, seksual bebas, dan obat-obatan, drugs, segala macam. Dan dia tahu kamu sudah kecewa, kamu sudah emosi, marah, dendam, itu yang ada di pikirannya dia. Tapi dia mau lagi perbaiki kamu ini sebenarnya. Dia berharap sih, ya, bisa sembuh, itu harapannya dia dulu. Dan ya, kalau aku ngelihat dari energi kartunya,
Dan saat ini dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa banyak berdoa, memantau kamu, ya, untuk bisa kembali lagi dan bertemu bersama, komitmen. Tapi memang dia mengalami kekecewaan ya, terutama dia kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan yang baik juga, bisa saja dia kena penyakit di sini ya, dan kehilangan kesuksesannya dia, karena ini adalah karma dari masa lalu. Perasaannya dia ke kamu tuh memang dia masih berharap bisa ketemu lagi dan kembali ke kamu seperti dulu lagi. Tapi dia tahu kamu itu masih menyimpan rasa sakit, rasa kecewa, rasa menyesal ya, karena terperangkap dalam hubungan toksiknya dia dengan orang ketiga. Kita lihat ya. Kayaknya dia coba untuk move on dulu deh, belum mau hubungin kamu ya. Karena dia coba untuk melepaskan orang ketiga dulu nih. Trust, tadi udah kita lihat di belakang ya. You have a strong connection to your soul loving voice and have faith in your intuition. Friends list, wah ini temen-temennya lagi banyak ini. Tadi juga temen juga ya, lagi keluar lagi. Jadi dia percaya dengan omongan temen ya di sini. Jadi kesalahan dia adalah dia mendengar kata-kata orang gitu dibandingkan kata hatinya dia sendiri. Pada akhirnya dia menyesal, kecewa, dan terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat. Individuality, you live your unique stamp of love and everything you do. Yep, exactly. Jadi temennya ini dia percaya banget dengan temennya. Pada akhirnya dia kehilangan kesuksesan, kehilangan kebebasan, kehilangan karir, bahkan juga kehilangan kesehatannya dia. Ya, dia kehilangan jati dirinya dia juga. Dia nggak bisa melakukan apapun yang dia inginkan sekarang. Ya, harmoninya di masa lalu ya. You are able to feel a loving, balanced connection with everything. The past, through the power of love, you release any stagnant situation or energy in order to transform your heart space and peaceful evolution. Dia ngerasain gitu loh suatu perubahan yang besar dalam hidupnya tuh, yang bisa membawa kedamaian. Sesulit-sulit apapun dengan kamu tuh, hubungannya akan selalu damai ya, selalu balance connectionnya. Makanya dia nyesel banget, kecewa ya, dan dia kehilangan jati dirinya dia ya selama tidak komunikasi dengan kamu, karena dia percaya temen dibandingkan kamu dan kata hatinya dia. So selama tidak communication, dia mengalami pembayaran karma secara rahasia. Jadi ya tiba-tiba rahasianya dia terbongkar atau ada masalah yang dia nggak bisa menyelesaikan gitu ya. Dan situasinya ini memang dia kehilangan dunia kebebasannya dia selama tidak komunikasi dengan kamu. Dan perasaannya dia ke kamu selama no communication ya, dia sudah ada orang lain, yes it is, tapi dia masih merasakan energinya kamu. Dia pengen banget kembali dan komunikasi sama kamu sebenarnya, tapi dia kan gak bisa ya saat ini. Salah satunya dia tahu kamu masih memikirkan trust issue di masa lalu, penuh kecewa, penuh marah, penuh emosional ya, tapi kamu pendam sekarang. Dan kesalahan dia adalah dia terlalu percaya dengan temennya, jadi dia kehilangan jati diri. Bahkan kebahagiaannya dia sama kamu itu sebenarnya lebih bahagiaan dulu sama kamu. Setiap ada masalah apapun pasti ada jalan keluarnya, pasti ada keseimbangan, entah itu secara energi ataupun secara materi ya gitu ya, saling membantu ya. Selama no communication, kesalahan dia adalah percaya dengan temennya 100% ya aku lihat sih, sehingga dia kehilangan jati diri. Dia nggak tahu apa yang dia miliki, dia nggak tahu apa yang dia hadapi ya. Dia kehilangan karir loh ini, kehilangan kesempatan terbaik dia untuk sukses lagi. Oke, so aku harap ini bisa resonate. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Ingat ya guys, jangan percaya tarotnya 100%. Tarot bukan Tuhan, jadi bijak. Gunakan energi spiritual yang aku tebar di kartu tarotku.
Terima kasih banyak buat yang sudah setia dengan channel aku. Semoga kalian selalu sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberuntungan dunia akhirat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.